Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelis cahaya hati. Sungguh kalau bukan karena rahmat Allah dan berkah Allah, tidak mungkin kita duduk di masjid ini. Hujan turun lebat, jauh lagi Masjid Az-Zikra Sentul ini. Kawan-kawan datang jauh-jauh, bahkan melintasi banjir segala. Kesulitan yang ikhwah lalui demi duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, diperhatikan oleh para malaikat. Arifin senang Bang Asil membacakan hadis Nabi, wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridhan bima yasna. Begitu tahu itu dibacakan oleh guru, Arifin hafal, lihat hadis sahihnya, Arifin ingat-ingat terus itu. Jadi setiap kali duduk di majelis subuh ini ingat itu terus. Ngiler kita, orang beriman tuh ngiler dengan amal saleh. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya saking senangnya melihat hamba-hamba Allah yang saleh-salehah itu duduk di majelisnya Allah. Tuh, Allahu Akbar. Didoakan kita semua yang hadir, diaminkan doa-doa kita. Berkahi kami semua ya Allah, berkahi semua umat yang menyaksikan majelis cahaya hati ini. Kembali bahasan kita, hidup adalah ujian, dan ujian itu rahmat, ujian itu peringatan. Bersama Ustadz Arsil Ibrahim, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Cikarang. Sebelumnya kita kaji dulu bersama Taujih Rabbani, surah Al-Hadid ayat 22. Surah Al-Hadid itu surah yang ke 57, ayat 22 dan 23. Simak dengan iman. Dan qari kita adalah Imam Besar Masjid Az-Zikra, Ustadz Maulana Jaludin. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور Sadaqallahul azim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu sombong, terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu.
Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nasihati kami, Ustaz. Subhanallah. Ayat yang telah dibacakan oleh Qari tadi dan terjemahan yang dibaca oleh Ustadz Arifin Ilham menjelaskan kepada kita tentang hakikat segala sesuatu, terutama hal-hal yang terjadi, bahwa yang menimpa kita, yang kita dapat, yang kita luput dan lepas dari tangan kita, semuanya adalah sudah tertulis dalam kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam guratan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu seorang mukmin, jika dia mengimani hal ini, dia menjadi orang yang sangat hebat sekali, dan kehebatannya itu dikagumi bahkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ajaban min amril mu'min, in asabahu khairun itma'anna wa syakara fakana khairun lahu, wa in asabahu syarrun itma'anna wa sabara fakana khairan lahu. Ajaib sekali keadaan hati orang yang beriman itu. Jika ia ditimpa oleh suatu musibah, maka hatinya tenang, dan musibah itu pun menjadi hal yang baik bagi dirinya. Jika ia diberi sebuah anugerah, hatinya tetap tenang, dan anugerah itu sendiri menjadi hal yang baik bagi dirinya. Seorang mukmin beriman kepada Allah dengan sepenuh keimanan bahwa yang menimpa dia, jika hal itu adalah kebaikan berupa bertambah harta, bukan berarti Allah lantas sayang kepada dirinya. Dan jika ditimpa oleh musibah berkurang harta, bertambah cobaan, terjadi malah bencana dan sebagainya, juga dia tidak langsung mengartikan bahwa Allah sedang marah dan murka kepada dirinya. Dia mengimani semua itu dengan hati yang jernih dan sikap yang pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah jatuh cinta kepada seseorang, maka Allah akan mengujinya. Kita salah menyikapi takdir-takdir Allah selama ini. Cobalah lihat betapa banyak ujian yang dialami oleh seluruh Nabi dan Rasul, dan betapa banyak ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau hidup dari mulai dilantik menjadi Nabi dan Rasul sampai meninggal dunia, tidak pernah ada sehelaan nafas pun merasakan kenikmatan hidup lagi. Siang malam pikirannya memikirkan umat dihina, dicaci, dimaki, berperang, berlumuran darah, bercucuran keringat, tidak berhenti-henti sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Apa kita menjadikan kayu ukuran bahwa Allah benci? Tidak. Justru sebaliknya, Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Namun lihatlah Haman, Qarun, Fir'aun yang hidup bergelimang harta dan kuasa. Apa yang diinginkannya dicapainya dengan mudah, namun justru itu menjerumuskan dia ke dalam kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, mulai pagi ini mari kita rubah cara kita berpikir. Senang-senangkan hati jika telah datang ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan marhaban kepada musibah, ucapkan selamat datang kepada kemiskinan, kelaparan, penyakit, karena sesungguhnya itulah tanda pertama Allah datang untuk mencintai kita dengan sebaik-baiknya. Sambutlah cinta Allah tersebut dengan hati yang terbuka.
sabarkan hati, tabahkan hati dengan menghibur, mengatakan kepada diri sendiri bahwa Allah sudah mulai mencintai dan menyayangiku. Maka insya Allah hidup ini akan berubah maknanya. Saya Ustadz, sejak Allah berikan anugerah penyakit ini, justru saya merasakan kenikmatan yang tidak pernah saya rasakan. Saya Ustadz, sejak Allah berikan anugerah penyakit ini, justru saya merasakan kenikmatan yang tidak pernah saya rasakan. Zikir-zikir saya seakan lebih bercahaya, bermakna. Subhanallah, ibadah-ibadah saya pun betul-betul menunduk, pasrah kepada Allah. Rintihan-rintihan saya, subhanallah, seakan-akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang saya cari-cari dahulu dalam ribuan kitab tidak ketemu, dengan tetesan-tetesan sayang Allah di saat sakit seperti inilah kita benar-benar merasakan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika diganti dengan apapun rasanya sukar untuk bisa dibanding-bandingkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah berarti Ustadz dengan demikian kita itu mencari-cari musibah agar dekat dengan Allah? Tidak juga demikian. Atau bahkan Ustadz, kalau gitu kita hidup miskin sajalah, nggak usah kaya, takut nanti hati kita mati. Tidak juga dengan cara demikian. Yang penting yang diinginkan Allah adalah hati senantiasa terpaut dengan keindahan memupuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pola pendekatan Allah kepada kita berbagai macam rupa pun kita tabah menghadapinya, dan itu pasti akan terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji setiap diri kita jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah datang mulai menebarkan rasa cintanya dalam jiwa kita kepada ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah. Saat itulah Allah akan menunjukkan cinta dan sayangnya kepada kita berupa ujian-ujian tadi. Allahu Akbar. Ikhwah, nasihat ini sangat tajam. Ari menikmati setiap untayan hikmah yang keluar dari lisan beliau, karena beliau saat ini sedang diuji oleh Allah, cuci darah seminggu 2 kali. Maka nasihat ini tajam sekali. Suasana hati beliau mengeluarkan hikmah demi hikmah yang kita nikmati. Beliau juru dakwah melalang buana. Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang beriman menikmati semua nasihat orang-orang saleh karena mereka merasakan keagungan, kemuliaan rahmat Allah pada diri mereka. Tanabi al-hikam min lisanihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Keluarlah hikmah-hikmah dari lisan mereka karena kecintaan mereka kepada Allah dan umat, sehingga sampai dirinya sakit pun tidak terasa. Yang kedua, Allah ciptakan, Allah putuskan dengan al-alim, ilmunya. Sedangkan kita diberi ilmu hanya sedikit. Illa qalila. Maka pastikan setiap keciptaan, setiap kejadian pasti ada ilmunya Allah, ay hikmah, blessing in disguise. Dan hikmah itu selalu disembunyikan oleh Allah. Karena itulah orang-orang beriman menyikapi musibah, tanggap diantaranya dengan doa, Allahumma inna lanas'aluka raddal qada walakinna lutafi. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, takdirmu. Kalau sudah datang musibah, datanglah musibah itu. Walaupun ada rekayasa hujan, para pemimpin kumpul semua, waduk-waduk dibuka,
sungai didalamkan, semua orang disiplin. Tetap saja kalau Allah menghendaki, langit bumi di tangan Allah, hati keadaan di tangan Allah. Allah yang menurunkan hujan. Karena itu setelah ikhtiar, muhasabah, segera untuk bertobat dan minta ampun kepada Allah agar diberi hati kecerdasan menangkap hikmah. Alhamdulillah, sayang terbatas waktu. Semoga amal jariah ikhwah fillah untuk pondok pesantren Az-Zikra yang akan segera dibangun di atas tanah 12 hektar wakaf seorang hamba Allah. Silahkan yang terus beramal jariah, hubungi Bang Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya Allah, ya salam, selamatkan kami, ya salam.